Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali kita dipertemukan kembali dalam Beduk Ramadan bersama Bank Jakarta. Tentu saja tema-tema menarik yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan tampilkan walaupun dalam durasi yang sangat singkat. Insya Allah kita nanti akan mendapatkan begitu banyak masukan dan ilmu dari guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kefal Ustadz? Sehat. Belum lemes kan? Belum. Perjalanan masih panjang. Biasanya makin dekat beduk makin semangat. Benar. Ustadz, tema kita ini menarik sekali Ustadz, yaitu berkaitan dengan masalah keberagaman. Keberagaman. Nah, bagaimanakah kita bisa mengkaitkan antara output daripada puasa kita di bulan suci Ramadan dengan muncul output yaitu mampu memelihara keberagaman. Kita mungkin sepakat bahwa manusia memang sengaja diciptakan berbeda, tetapi Allah menghendaki dengan perbedaan itu kita bisa walking together. Nah, bagaimana menjelaskannya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bicara tentang keragaman dan apa hubungannya dengan puasa atau Ramadan. Yang pertama, orang tidak akan mungkin sadar tentang keberagaman atau menerima keberagaman kalau dia tidak punya sikap pluralitas, yaitu kesadaran bahwa Tuhan menciptakan entitas manusia dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jika orang tidak punya pluralitas ini, kesadaran bahwa Tuhan menciptakan perbedaan, maka yang muncul adalah eksklusivisme, ego. Nah, di Ramadan sendiri kan ego itu di stop, diajarkan untuk ditundukkan. Kita dilatih untuk bersikap empati dalam Ramadan. Bahkan orang yang tidak berpuasa karena udzur syar'i misalnya, lalu dia memberi takjil kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama. Jadi ada empati dalam tarbiyah Ramadan, dalam pendidikan puasa. Nah, empati ini bagian dari makjun atau racikan jika orang ingin punya sikap toleransi. Orang tidak mungkin bisa toleransi kalau dia tidak punya jiwa empati. Jadi kira-kira tangganya begini. Yang pertama, payung besarnya adalah pluralitas. Orang mesti sadar dulu bahwa distingsi atau perbedaan itu niscaya, tidak mungkin tidak berbeda. Kita dengan istri kita pun berbeda. Gendernya, sifatnya berbeda, semuanya berbeda. Nah, setelah pluralitas di bawahnya baru toleransi. Toleransi adalah menghargai perbedaan. Tidak semua orang yang sadar berbeda itu niscaya lalu dia menghargai. Maka setelah pluralitas baru dia toleransi, dia menghargai perbedaan. Nah, setelah orang toleransi, at-tasamuh namanya dalam agama, menghargai perbedaan, baru setelah itu at-ta'ayush, koeksistensi. Ini lebih dalam daripada toleransi. Tingkatannya lebih tinggi levelnya. Toleransi orang menghargai, tapi koeksistensi dia bukan hanya menghargai, tetapi bisa hidup berdamai dalam satu lingkungan, dalam satu tempat kerja, dalam satu skup. Itu namanya koeksistensi. Dan tanpa saling mengganggu. Toleransi masih dalam wilayah pemikiran, wacana, tapi koeksistensi dia sudah mulai berbaur. Baru di titik terakhirnya harmoni. Harmoni adalah perbedaan itu menjadi modal sosial. Saya punya perbedaan dengan saya punya tetangga misalnya, tapi perbedaan itu bukan saling untuk menusuk, bukan saling untuk mengkambing hitamkan, tetapi saling menguatkan dan menjadi kekuatan bersama. Nah, termasuk kita tinggal di Indonesia, heterogen sekali, latar belakang agama, latar belakang suku. Bagi orang yang tidak paham tentang pluralitas, dia menganggap itu adalah celah kita untuk saling tidak baik, saling berpecah, saling segregasi sosial, polarisasi. Ternyata tidak. Itu justru menjadi alat kekuatan kita sebagai bangsa. Mungkin bisa dijelaskan kembali Ustadz tentang alat kekuatan bangsa. Alat dalam bentuk apa yang akhirnya bisa menguatkan, menyatukan kebangsaan ini Ustadz? Iya, persatuan itu kan modal ya. Sama seperti Nabi ketika di awal-awal membangun peradaban Madinah. Madinah waktu itu sangat heterogen sekali.
tidak hanya dihuni satu komoditas agama Islam saja, tetapi ada Yahudinya, ada Nasraninya, dan Nabi mengkomunikasikan semangat kebangsaan saat itu bersama lintas agama. Nah Ustadz, mungkin bisa ditegaskan kembali bagaimana kaitan antara melaksanakan saum dan ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan itu mampu melahirkan orang yang memiliki siap untuk hidup berbeda begitu Ustadz. Bagaimana mengkaitkan dengan itu Ustadz? Oh iya, di antara sifat nafsu itu kan sebenarnya dia ingin menang sendiri. Ya. Ingin menang sendiri. Bahasa mereka para ulama menyebutnya ru'yatun nafas. Ru'yatun nafas itu nafsu punya tabiat dia ingin menang sendiri. Dia ingin independen, eksklusif, Ya, tidak melihat yang lain. Yang dia lihat dirinya. Itu sifat nafsu. Maka dalam ilmu akhlak mereka menyebutnya ada penyakit namanya ananiyah, keakuan. Yang penting aku. Orang lain tidak penting. Bahkan jika pun dia bicara tentang orang lain, dia tetap mengembalikannya ke akunya. Untung ada aku, kalau nggak ada aku, itu nggak jadi dia. Itu sifat ananiyah. Kita menyebutnya narsistik mungkin ya. Nah, dalam puasa sifat ananiyah itu digenjot, disuruh oleh agama untuk didilit. Dikendalikan begitu? Ya, dikendalikan, dikontrol, dilatih keakuan itu. Nah, ini sifat nafsu. Nah, orang tidak mungkin bisa menghargai orang, berempati kepada orang jika ananiyahnya masih tinggi. Masih kan? ada, ya. Kalau ananiyahnya masih tinggi, yang muncul bukan toleransi, bukan empati, bukan harmoni, tetapi ego sosial dalam skop yang paling besar, ego kesukuan, ya, ego jabatan dan lain-lain. Nah, itu kan berbahaya sekali. Something new, something exciting. Back with exciting offers. Satu kartu, banyak kemudahan tanpa batas. Visa Bank Jakarta, membangun masa depan. Nah Ustadz, kita tahu bahwa selama kita di dunia ini, di muka bumi ini, seperti yang Allah jelaskan, bahwa sifat-sifat buruk, kebencian, iri, dengki, lain sebagainya itu nanti di surga bakal ditarik. Tetapi Allah membiarkan sifat itu masih ada di dalam diri kita selama kita masih ada di dunia. Nah tentu saja kita berharap bahwa gagasan tentang toleransi dan lain sebagainya bukan sekedar bercokol di kepala. Bukti yang kita saksikan selama ini, memang ada negara yang benar-benar sempurna melaksanakan toleransi, berbeda dan lain sebagainya. Pasti ada celahnya nih Ustaz. Ya saya kira kita sebagai warga negara Indonesia punya modal sosial. Kalau bicara toleransi, bicara harmoni, bicara koeksistensi, saya kira kita lebih maju daripada negara lain lah. Ya, lebih maju daripada negara lain. Artinya bukan sesuatu yang, bahkan kita lebih awal mempraktekkannya daripada konsepnya datang. Ya kita, kemarin ada viral di media sosial, lucu banget. Jadi mereka lagi nyambut Imlek, barongsainya nari tapi backsoundnya Ramadan tiba, Ramadan tiba. Itu bagi saya lucu banget. Iya. Bagi saya lucu banget. Nggak perlu sensi begitu ya? Nggak perlu sensi. Misalnya di Ramadan ada tren takjil war. Ternyata takjil war itu ya framingnya adalah saudara-saudara kita yang non muslim, mereka juga pengen beli bala-bala, pengen beli gorengan, beli risol untuk ngejar siapa yang duluan bisa dapat beli gorengan. Bukan hanya
umat muslim meskipun mereka yang berpuasa, kami juga pengen takjil war. Itu kan menarik banget loh. Benar. Jadi sesuatu yang udah built in dalam Dan juga individu saya pernah kita. melihat satu tayangan di Instagram kalau nggak salah itu. Jadi ada saudara sekampung ya, non Muslim, diajak datang tahlilan begitu kan. Gue harus berdoa apa ini? Iya. Nah, percontohan daripada kesempurnaan kita, toleransi, kemudian keberagaman, selain yang dicontohkan Rasulullah pada saat di Madinah itu seperti apa lagi, Ustaz? Ya, satu ketika ada seorang Yahudi wafat, digotong untuk dikuburkan. Lalu Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, dan ketika melihat mayat Yahudi yang sedang digotong, Nabi berdiri. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang meninggal ini Yahudi, kenapa engkau berdiri?" Nabi menjawab, "Bukankah dia juga manusia?" Nah, kata-kata bukankah dia juga manusia, Nabi ingin mentarbiyah para sahabat, mendidik para sahabat bahwa ada banyak hal yang point of view-nya bukan hanya latar belakang agama, tetapi ada ukhuwah insaniyah, yaitu hubungan kita sekemanusiaan. Ya. Jadi itu juga perlu dibangun. Ya. Begitu kira-kira. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ayat di mana Allah menegaskan bahwa ketika ditanya, kenapa menciptakan manusia yang bakal melakukan kerusakan gitu kan? Dan kenapa diciptakan berbeda-beda? Aku lebih tahu daripada kalian. Memang sengaja mereka aku jadikan berbeda, ya kan? Kenapa tidak dibikin saja di muka bumi ini semua beriman kepada Allah? Nah, ini mungkin kalau kita kaitkan dengan perbedaan itu seperti apa, Ustaz? Ya, kalau Allah menciptakan semuanya beriman kepada Allah, template nggak menarik. Orang akan bilang Tuhan tidak berkuasa untuk mendesain kejahatan. Allah mengizinkan ada kebaikan, ada kejahatan, menunjukkan Allah berkuasa mengizinkan yang baik dan yang buruk. Meskipun yang diizinkan Allah belum tentu diridhoi oleh Allah, ya kan? Nah, jadi jika semuanya sama, ya kita akan bilang, ya kita berbuat baik kan ini karena didesain oleh Allah, dan mungkin Dia hanya Tuhan baik, tidak mampu menciptakan yang jahat. Jadi ada banyak jawabannya, dan salah satunya adalah tentu adalah menjadi ujian kita sebagai orang beriman, bagaimana hidup bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang baik, dengan sikap empati dan lain-lain. Begitu kira-kira. Memelihara keberagaman atau perbedaan bukanlah perkara yang sangat mudah. Bahkan di beberapa negara-negara tertentu mereka melarang untuk berbeda begitu, Ustaz ya. Dan muncullah dengan regulasi yang sangat ketat sekali. Jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Nah, sementara negeri kita ini sangat toleransi sekali begitu, Ustaz ya. Open up begitu kan, artinya ayo seperti apa yang bisa diadaptasi. Nah, ini bagaimana kamu membandingkan yang dikatakan sebagai puncak daripada pemahaman keberagaman yang sempurna itu seperti apa? Ya, koeksistensi itu kan begini, kita punya nilai dan orang punya nilai, kita hidup dengan nilai kita masing-masing dan menghargai nilai orang tanpa mencampur adukkan nilai kita dengan nilai dia. Something new, something exciting. Packed with exciting offers. Satu kartu, banyak kemudahan tanpa batas. Visa Bank Jakarta, membangun masa depan. Nah, jika kita mencampur adukkan sehingga menjadi bias, sudah tidak lagi bisa dibedakan mana A mana B, itu bukan toleransi tapi tolol banget sih. Jadi mesti yang di sana punya nilai dan dia mesti pegang nilai-nilainya. Yang di sini punya nilai dan mesti pegang nilai-nilainya. Tapi mereka punya meeting point.
punya kalimatun sawa, punya titik temu di mana mereka sama-sama menghargai nilai-nilai itu. Misalnya Nabi kedatangan delegasi dari Kristen Najran. Ya. Lalu kemudian terjadi kesepakatan Kristen Najran ini bersepakat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya siap membantu Nabi dalam konteks sesama warga Madinah. Siap membela negara, jika satu yang disakitkan maka umat Islam membantu, jika umat Islam disakitkan maka umat Kristen Najran membantu umat Muslim. Nah, tetapi kan umat Kristen Najran tidak jadi Muslim, yang Muslim tidak jadi Kristen Najran, tetap dengan nilai mereka, tetapi ada meeting pointnya dalam hal-hal wilayah tertentu, case tertentu, kebangsaan dan lain-lain. Mereka punya spirit yang sama, sesama warga bangsa, kira-kira begitu ya. Nah Ustadz, kalau kita perhatikan, kita mencoba untuk kritik di negeri kita sendiri ya. Nah seringkali kita ini dibikin sibuk dengan perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bisa didialogkan begitu Ustadz ya. Bahkan sekali berpala ulama imam-imam kan, Imam Hanafi, Imam Syafi'i kan berbeda dalam mazhabnya, tetapi ternyata bisa bersama gitu loh. Ini sebenarnya apa yang perlu kita kritisi dalam hal ini Ustadz? Ya, jadi kalau kita diajak oleh agama bersikap empati kepada orang yang lintas agama dengan kita, lebih-lebih untuk toleransi kepada yang seagama dengan kita. Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayatnya mengatakan berpegang pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Dia tidak menggunakan diksi wala takhtalifu, jangan berbeda, tetapi jangan berpecah belah. Seolah-olah pesan tersiratnya adalah berbeda boleh, berpecah jangan. Bahkan berbeda itu adalah satu hazanah. Satu hazanah. Banyak sekali kita mendapatkan rukhsah, keringanan, remisi, diskon dalam menjalankan syariat agama itu lebih karena adanya perbedaan. Dalam mazhab tertentu ini tidak boleh, tapi dalam mazhab yang lain ini diperkenankan. Untung ada perbedaan yang mengakomodir itu menjadi keringanan. Ya kan? Misal dalam bab puasa deh. Menurut mazhab Syafi'i, niat puasa itu mesti tabyid, setiap malam diulang, setiap malam. Nah, jika orang lupa berniat malam hari, disebut malam hari itu dari habis maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Jika dia lupa maka tidak sah puasanya. Inda Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Maliki tidak. Ya. Niat itu bisa dirapel. Di hari pertama Ramadan kita cukup berniat nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Enggak perlu diulang setiap malam, dan jika pun lupa sah karena udah dirapel dari malam pertama. Ini kan perbedaan pendapat nih. Tetapi perbedaan pendapat ini justru punya nilai maslahat. Kita penganut mazhab Syafi'i lalu kita lupa. Mitigasinya jika kita menggunakan pendapat Imam Malik yang tadi, lalu kemudian kita lupa menggunakan mazhab Syafi'i setiap malam dengan berniat tiap malam, maka kelupaan kita udah ditambal dengan ijtihadnya Imam Maliki. Kita dapat keringanan, kita dapat nilai maslahat dari pendapat ijtihad seorang imam yang punya otoritas ilmu. Itulah maslahah atau hikmah dari perbedaan pendapat. Tapi bagaimana mungkin Ustaz, ini sangat menarik sekali ketika Allah menurunkan satu message melalui Al-Quran, tapi begitu sampai di bawahnya, begitu sampai di bumi ini, itu begitu banyak penafsiran-penafsiran yang justru akan melahirkan perbedaan-perbedaan begitu Ustaz. Ini hikmahnya seperti apa Ustaz? Iya, menunjukkan bahwa agama ini memang akan tiris dikonsumsi oleh orang-orang yang ahli. Hanya orang yang ahli yang melahirkan perbedaan, dan perbedaan itu melahirkan rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmah. Itu maknanya sebenarnya adalah umatku yang mana dulu nih? Umatku di sini maknanya adalah perbedaan di kalangan umatku yang punya otoritas keilmuan, baru nilainya rahmat. Jika yang berbeda di warung kopi, yang ini nggak ngerti, yang itu nggak ngerti, bukan rahmat tapi musibah. Dia baru jadi rahmat kalau sama-sama faham, sama-sama tahu, baru perbedaan itu menjadi rahmat. Memperluas hasanah tadi itu Ustaz ya. Yang paling menyedihkan adalah orang yang sama-sama nggak punya ilmu berdebat gitu. Outputnya apa? Hancur-hancuran begitu. Hancur-hancuran. Ukhuwahnya rusak, dan biasanya orang semakin luas ilmunya semakin toleransi.
Baik Ustadz, terima kasih, menarik sekali. Sayang sekali waktu kita sangat singkat, tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi akan bisa melahirkan satu keberkahan khususnya di bulan Amin. suci Ramadan. Nah, berbicara tentang keberkahan, jangan lupa keberkahan dalam ekonomi, yaitu komitmen dari layanan Bank Jakarta bagi seluruh lapisan masyarakat sampai UMKM. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Beduk Ramadan, jangan lupa acara ini persembahan dari Bank Jakarta memberikan hadiah yang menarik bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Silakan tulis di kolom komentar dan nanti kita akan tentukan siapakah yang berhak mendapatkan hadiahnya, tentu saja di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.